RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, malam ini. Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo malam ini ya, untuk edisi malam hari ini ya. Dan ya, selamat datang di program Zona Edukasi pendengar. Seperti biasa kita di setiap Senin malam ya selalu hadirkan program Zona Edukasi pendengar dengan topik-topik menarik ya untuk Anda dan juga dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan ya, malam hari ini pendengar kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk menemani malam hari Anda. Kita akan bahas tentang penyakit wasir. Ini kita kenali gejala dan pencegahannya ya. Ini kita sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Yuliana Dwi N. Tika Lagut. Selamat malam dokter. Selamat malam juga Kak. Selamat malam, apa kabar malam hari ini? Syukurnya baik Kak. Baik ya, oke. Di tengah Labuan Bajo yang cuacanya juga cukup cerah begini ya Kak Tika ya. Iya. Oke, ini sebelumnya saya panggilnya siapa nih? Kak Yuliana, Kak Yuli? Iya Kak. Kak siapa? Tika saja. Oke. Kak Tika saja Kak. Oke, dokter Tika ya. Oke, dokter, ini kita akan bahas terkait tentang penyakit wasir begitu ya. Ini bisa disampaikan dokter, ini yang dimaksud dengan wasir atau hemoroid ya, dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi begitu dokter, silakan. Baik, terima kasih Kak. Jadi wasir atau yang kita kenal sebagai ambeien memiliki istilah medis yang disebut sebagai hemoroid. Itu merupakan suatu keadaan di mana terjadi pelebaran atau pembengkakan dari pembuluh darah vena yang terletak di sekitar anus dan juga bagian bawah dari rektum Kak. Nah, fungsi dari vena ini sendiri sebenarnya dia membantu dari otot-otot di sekitar anus untuk menjadi penyangga atau bantalan mengontrol pengeluaran dari feses. Nah, ketika terjadi wasir ataupun hemoroid ini tentu akan mengganggu fungsi pengeluaran dari feses ini. Lalu bagaimana dengan kondisi ini bisa terjadi? Hemoroid ini sebenarnya terjadi akibat dari semua hal ataupun aktivitas yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan berlebihan di daerah perut, panggul, ataupun di sekitar anus yang terjadi secara berulang atau terus-menerus, sehingga menyebabkan terjadinya hambatan nih dari aliran darah balik di dalam pembuluh vena untuk kembali ke jantung, sehingga terjadilah yang namanya si hemoroid ini Kak. Oke, nah kalau bisa disampaikan juga ke dokter, ini seberapa umum sebenarnya kasus wasir atau ambeien ini terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya mungkin di Kabupaten Manggarai Barat, dokter? Untuk masyarakat Indonesia sih Kak, sebenarnya sangat umum terjadi. Tetapi dalam angka cukup sulit untuk bisa mendapatkan data tentang penderita hemoroid ini Kak. Dari yang bisa saya
dapatkan, data yang bisa kita dapatkan di sini itu data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ya. yang terbaru itu tahun 2015 saja, Kak, yang Oh, menyatakan oke. terdapat penderita sekitar 5,7% Mhm. dari populasi saat itu dan hanya sekitar 1,5% yang terdiagnosis oleh dokter, Kak. Jadi Oke. Oke dokter, ini bisa disampaikan dokter, apa saja gejala awal yang perlu diwaspadai sebagai tanda seseorang itu mengalami wasir? Mungkin saja data itu belum lagi ada updatean begitu. Mungkin saja karena bisa dibilang mungkin banyak masyarakat yang belum tahu tanda-tanda awalnya seperti apa begitu dokter. Bisa disampaikan? ya, oke Kak. Untuk gejala awal dari wasir sebenarnya tergantung dari tipe maupun derajat keparahannya sendiri, Kak. Oke. Untuk gejala awal yang bisa kita deteksi mungkin dari ketika kita BAB Mhm mhm. ada rasa seperti nyeri saat BAB ataupun setelah BAB tetap ada rasa mengganjal. Mmm. Atau mungkin bisa diperhatikan setelah BAB di toilet itu mungkin ada warna merah seperti darah yang terlihat di sana, Mhm. itu bisa menjadi salah satu penanda awal seseorang itu mengalami, hemoroid, Kak. Oke. Nah, dokter ini kan banyak orang yang menganggap wasir ini hanya menyebabkan benjolan di anus begitu dokter ya. Ini apakah anggapan tersebut ini benar dokter? Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar juga ya, Kak, ya, Oke. karena wasir sendiri bukan hanya soal benjolan di anus saja. Mhm Memang mhm. yang paling umum terjadi, benjolan itu muncul pada tipe wasir yang luar, tapi pada tipe wasir yang, interna atau tipe wasir dalam, Mhm. itu biasanya terutama pada derajat awal itu tidak akan memunculkan gejala benjolan itu, Kak. Justru pasiennya biasanya datang karena keluhan keluar darah nih dari anusnya. Oh, oke. Nah, tadi sempat dokter sampaikan kalau ada namanya, wasir dalam dan juga wasir luar dokter. Nah ini, perbedaannya seperti apa dokter? Oke, di sini saya coba jelaskan ya Kak. Jadi wasir itu sebenarnya ada dua, yang disebut dengan hemoroid interna atau wasir dalam dan Mhm. juga hemoroid externa atau wasir luar. Uh, di sini yang jadi pembedanya adalah pada wasir dalam, pelebaran pembuluh darah vena yang terjadi itu, tepat berada di atas garis pembatas nih antara anus dengan bagian bawah dari rektum. Mhm mhm. Sedangkan pada, wasir luar atau hemoroid eksterna, pelebaran pembuluh darah vena yang terjadi itu berada di bawah dari garis ini, yaitu tepat di daerah sekitar anusnya ini, Kak. Mhm mhm. Nah, selanjutnya untuk, hemoroid interna dibagi lagi ada derajat-derajatnya. Yang pertama itu, biasanya menimbulkan perdarahan saat BAB, tetapi belum ada penonjolan yang muncul nih Kak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Mhm mhm. Lalu pada derajat yang kedua, ada perdarahan saat BAB dan juga sudah mulai ada nih penonjolan melalui anus, tetapi hanya terjadi saat mengejan dan bisa kembali secara spontan setelah mengejannya selesai. Lalu derajat yang ketiga itu sama dengan derajat 2 sudah ada penonjolan dari hemoroidnya, Mhm. tetapi penonjolannya ini tidak bisa kembali secara spontan, melainkan harus Oh, dibantu dengan didorong secara manual menggunakan jari. oke. Lalu yang paling akhir itu derajat 4 itu yang paling berat sudah Kakak. Jadi di sini penonjolan dari hemoroidnya itu sudah bersifat menetap dan sudah tidak bisa dibantu untuk kasih masuk lagi ke dalam anus, Kak. Oke. Oke dokter, kalau bisa dilihat ini berarti kan memang ada perbedaan antara, wasir dalam dan juga wasir luar begitu dokter ya? Ini bisa disampaikan dokter faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko seseorang itu terkena wasir? Mungkin bisa disampaikan, faktor-faktor yang menyebabkan, seseorang itu terkena wasir dalam apa dan juga, faktor-faktor yang menyebabkan wasir luar itu seperti apa? Atau mungkin prosesnya dia, terkena wasir luar dulu terus masuk ke wasir dalam atau seperti apa dokter? Oke oke Kak. Jadi
faktor risiko terjadinya hemoroid ini pada prinsipnya itu satu, yaitu semua hal ataupun aktivitas yang menyebabkan peningkatan tekanan dari intraabdomen atau perut, daerah perut, panggul ataupun di sekitar anus, Kak. Jadi contoh aktivitas yang menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen itu Ya. diantaranya yang pertama sering mengedan saat BAB. Iya, Lalu iya. yang kedua, terlalu lama duduk nih saat ke toilet. Biasanya apalagi kita sekarang ini sering ke toilet, apalagi toilet duduk, terus sambil scroll-scroll HP, jadi lupa waktu deh. Iya, 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 iya. Oke. Ya, lalu kurang minum air. Itu sangat Oh. penting, air itu. Karena dia fungsinya nanti untuk melunakkan feses, lalu membantu pengeluaran feses juga. Ketika kurang air, maka konsistensi fesesnya nanti menjadi lebih padat, lebih keras, sehingga jadi sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Otomatis lagi-lagi nanti akan membuat usaha mengejan supaya bisa mengeluarkan dari tubuh kan, Kak. Itu juga meningkatkan risiko. Lalu makanan yang rendah akan serat, kurang makan sayur, kurang makan buah-buahan, ataupun kacang-kacangan yang memang mengandung tinggi serat ya, Kak. Lalu selanjutnya bisa karena faktor obesitas. Oke. Nah, orang-orang yang berat badannya berlebih, Iya, iya. ya tentu meningkatkan tekanan di perut ya, Kak, ya. Terus yang tidak bisa dihindari juga itu pada wanita kehamilan. Tentu kehamilan itu tidak bisa dihindari, tapi yang perlu kita ketahui bahwa peningkatan berat badan bayi maupun ibu selama hamil itu dia memang akan meningkatkan tekanan di daerah perut dan panggul juga, Kak. Lalu ada faktor-faktor lain seperti bisa karena batuk yang berlangsung lama pada pasien-pasien PPOK ataupun TBC, Iya, iya. ataupun bisa karena pembesaran prostat pada pria, itu kan nanti untuk pipisnya itu jadi susah, jadi mau tidak mau dia harus mengejan juga. Lalu bisa juga karena aktivitas-aktivitas yang mengangkat beban berat, Kak, seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi dokter, itu tadi faktor-faktor yang disebutkan saya masih sedikit. Mungkin bisa dijelaskan, bantu jelaskan dokter ya. Karena tadi kan sempat disampaikan kalau ada namanya wasir luar dan juga wasir dalam. Nah, itu apakah memang dua hal itu adalah dua hal yang berbeda kah, atau memang dia masih satu seperti itu? Maksudnya kayak dia menjadi proses. Dia pertamanya wasir luar dulu, terus habis itu kalau tidak ditangani secara cepat dia bisa masuk ke wasir dalam seperti itu, atau memang dia dua hal yang berbeda, dokter? Oke, Kak, jadi kedua wasir ini sebenarnya dua hal yang berbeda, Kak. Ketika itu timbul di wasir luar, ya pasti akan wasir luar saja. Tapi kalau itu timbul di wasir dalam, ya dia akan wasir dalam saja. Tetapi bisa saja menjadi komplikasi ketika itu penanganannya terlambat. Jadi dia bisa serentak begitu, dokter? Ya, bisa, Kak. Oke. Apalagi dengan risiko yang terus berulang kan, Kak. Nah, dokter bisa disampaikan juga ini bagaimana hubungan antara pola makan rendah serat dengan resiko terjadinya wasir ini? Karena juga tadi sempat dokter sampaikan kalau salah satu faktor-faktornya juga salah satunya seperti kekurangan makan sayur seperti itu dan buah-buahan seperti itu. Betul, Kak. Jadi, serat ini sebenarnya penting untuk kita ketahui. Dia berfungsi sebagai pembentuk dari massa feses yang nanti mengikat air sehingga melunakkan feses, membentuk volume dan juga memudahkan pengeluaran feses dari tubuh. Ketika kandungan serat ini rendah, feses tentu menjadi lebih keras nih, Kak. Feses yang keras seperti yang saya bilang tadi tentu akan membuat penderitanya akan sulit mengeluarkan BAB sehingga terjadilah si proses mengejan juga tadi. Lalu yang kedua, konsistensi feses yang padat dan keras itu bisa melukai area anus yang mengandung pembuluh darah vena yang sebenarnya otot-ototnya itu sangat-sangat halus. Ketika feses yang keras ini melukai pembuluh darah di anus ini akan rentan mengalami yang namanya perdarahan ataupun justru mengiritasi pembuluh darah di sekitar anus itu, Kak, sehingga bisa menimbulkan hemoroid juga.
Mhm mhm mhm. Eee, Sejauh ini yang saya ketahui untuk rekomendasi serat yang perlu dikonsumsi setiap hari sih Nah kurang itu. lebih sebanyak heeh, 25 sampai 30 gram per hari, itu setara Oh, dengan 3 sampai 4 porsi sayuran ya, Kak, ya, iya iya. dalam mangkuk atau bisa buah-buahan 2 sampai 3 porsi. Mhm. Biasanya yang paling sering dianjurkan itu pepaya yang matang, tapi ya mungkin tergantung musim juga ya. Iya Sebenarnya iya. semua buah-buahan itu bisa mengandung serat yang tinggi, jadi bisa disesuaikan juga, Kak. Oke. Oke, berarti kalau bisa dokter bisa rekomendasikan yang kalau kita lihat di Kabupaten Manggarai Barat ini sendiri, kita tidak perlu jauh-jauh dulu dokter ya. Ini kalau untuk di kita sendiri dokter, yang direkomendasikan oleh dokter sendiri, terkait, konsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan selain tadi buah-buahannya, pepaya yang matang, yang bisa direkomendasikan, kira-kira apa dokter? Termasuk sayur-sayurannya yang direkomendasikan dari dokter Sayur-sayuran sendiri? ya. Sayur-sayuran sih sebenarnya semua sayuran hijau sih, sangat direkomendasikan ya, Kak, apapun sayurnya, Iya. bisa mau sawi kah, atau apapun semua yang berwarna hijau karena dia tinggi akan serat. Lalu untuk buah-buahan, sebenarnya untuk kita di Labuan Bajo kayaknya untuk produksi pepaya sendiri sebenarnya lumayan banyak sih, Kak. Jadi biasanya Iya. saya rekomendasikan ke, pasien-pasien saya, makan yang pepaya matang itu sih, Kak. Oke oke, baik. Baik, berarti memang secara garis besarnya, konsumsi sayur apa saja yang penting dia berwarna hijau begitu dokter ya? Betul. Oke. Nah, dokter ini, saya mau tanya dokter, mengapa ibu hamil ini lebih rentan mengalami wasir dibandingkan kelompok lainnya dokter? Atau bisa disampaikan dokter sebenarnya kelompok-kelompok, mana saja yang memang sangat rentan untuk terkena penyakit wasir ini? Oke, kalau untuk ibu hamil, dia menjadi lebih rentan untuk mengalami wasir nih, Kak, karena yang pertama, seiring tadi pertambahan usia kehamilan, tentu Mmm, berat janin ibu juga akan bertambah, mhm. sehingga itu nanti bisa menekan nih, eee, di area panggul, tekanan di area panggul maupun perut, yang tadi bisa mengakibatkan pembekakan di vena anusnya. Lalu yang kedua, bisa karena perubahan dari hormon, Kak. Pada ibu-ibu hamil, itu terjadi peningkatan hormon progesteron, yang mana dia bisa membuat dinding dari pembuluh darah itu menjadi melebar, sehingga salah Mhm. satunya di anus juga pasti ikut melebar nih, Kak. Lalu yang ketiga, perubahan hormon ini sendiri juga, itu dia bisa berpengaruh terhadap melambatnya pergerakan usus sehingga memicu yang namanya sembelit. Akibatnya apa? Ibu hamil seringkali, harus mengejan yang lebih keras untuk bisa mengeluarkan BAB-nya. Itu juga yang Iya. betul. Oke. Nah, dokter ini, kapan sebenarnya dokter ini seseorang itu, yang mengalami gejala wasir ini sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, dokter? Apakah tadi kan sempat disampaikan kalau tanda-tandanya salah satunya, kayak rasa, Mhm, sembelit begitu, dokter ya? betul Mhm. betul. Tapi kalau kita Semua berbicara soal sembelit ini kan biasanya cuman sekedar mungkin sakit mah atau ya, sakit lambung begitu, dokter ya? Kalau dari dokter betul. sendiri, bisa disampaikan kapan sebenarnya seseorang itu yang mengalami gejala wasir sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas umum dan bagaimana cara membedakannya dokter? Antara sakit, sembelit karena lambung begitu dengan sakit sembelit yang dia ini tanda-tanda wasir begitu? Oke, Kak, jadi sebenarnya kapan seseorang mengalami wasir ini sebaiknya periksa ke Vaskes, itu ketika gejala yang dialami itu Kakak sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya atau terjadi penurunan kualitas hidupnya. Mmm, Atau bisa saja saat, tadi kan ada keluhan perdarahan nih iya saat iya. BAB. Ketika perdarahannya itu sudah terjadi secara berulang dan terus-menerus, Kak. Atau bisa, mengalami keluhan nyeri di daerah anus yang makin memberat, atau bisa juga keluhan benjolan yang muncul itu makin lama makin membesar atau makin memberat. Sehingga di sini ya sebaiknya, eee, pasien dianjurkan untuk memeriksakan diri ke Vaskes. Yang perlu diingat juga bahwa, eee eee, BAB darah itu Kakak,
tidak hanya mengarah pada hemoroid, bisa saja mengarah ke penyakit lain yang mungkin lebih berat seperti polip atau tumor atau bahkan keganasan, Kak. Sehingga penting untuk memeriksakan diri saat mengalami gejala-gejala wasir sebenarnya, Kak. Oke, baik. Nah, ini dokter tadi kalau tadi belum sempat dijawab sama dokter ya. Maksudnya yang membedakan dia ini rasa sembelitnya itu karena memang dia terkena gejala wasir dan juga tersembelit karena dia hanya sekedar sakit lambung begitu, dokter. Apakah memang ada sakit tertentu atau mungkin ada titik-titik tertentu yang kita bisa pastikan dia ini sembelitnya karena gejala wasir begitu? Sebenarnya sembelit itu, Kakak, bukan penanda bahwa dia ini mengalami wasir, tapi Oke. sembelit itu menjadi salah satu faktor risiko yang akan memicu timbulnya wasir pada pasien-pasien Iya. kita gitu. Jadi kalau untuk penyakit lambung sendiri dia memiliki gejalanya sendiri sih, Kakak, seperti nyeri di kaki, mual muntah dan lain-lain. Tapi kalau sembelit itu biasanya kan kesulitan buang air besar. Nah, normalnya itu tidak lebih dari 1 minggu pada orang-orang dewasa. Tapi ketika itu sudah lebih dari 1 minggu atau frekuensi BAB-nya kurang dari 3 kali dalam seminggu, itu sudah bisa kita katakan sembelit. Ketika itu terjadi berulang, maka pasti akan meningkatkan risiko terjadinya wasir ini, Kak. Oke. Tadi sempat disampaikan kalau itu akan terjadi berulang. Nah, berapa kali sembelitnya? Maksudnya dalam artian begini, kalau seminggu dia cuman misalnya dia mengalami sembelit 1 kali, terus minggu depannya 1 kali lagi, minggu depannya 1 kali lagi, apakah itu bisa dipastikan, dokter, itu menjadi salah satu gejala ataupun tanda-tanda? Atau totalnya berapa deh? Berapa maksimal dia perlu mengalami sembelit itu? Oke, intinya sih, Kak, frekuensi BAB-nya itu tidak boleh kurang dari 3 kali dalam seminggu. Ketika itu sudah frekuensinya kurang, maka itu bisa menjadi penanda bahwa dia akan mengalami yang namanya wasir secara berulang. Dan juga perlu digali riwayatnya nih, bagaimana makannya, apakah memang dia dietnya sendiri memang kurang makan serat sehingga timbulnya si sembelit ini atau ada penyebab lain gitu, Kak. Oke. Nah, ini bagaimana dokter memastikan bahwa keluhan yang dialami pasien benar-benar merupakan penyakit wasir ini, dokter? Kalau dari dokter sendiri? Oke. Sebenarnya untuk semua penyakit ya, Kak, semua dokter tentu akan melakukan anamnesis, itu penggalian riwayat gejala maupun riwayat dari pasien terkait penyakitnya. Lalu juga nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik dan juga bila diperlukan pemeriksaan penunjang. Kalau pada pasien-pasien yang kita curigai wasir, dari anamnesis atau keluhannya itu nanti kita akan tanyakan gejala-gejala yang dialaminya seperti apa, lalu riwayat dietnya seperti apa, riwayat kebiasaan BAB-nya seperti apa, aktivitas fisiknya seperti apa. Lalu untuk pemeriksaan fisik yang nanti kita akan lakukan, biasanya dilakukan colok dubur namanya, Kak. Di sini dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan menggunakan jari melalui anus untuk menilai apakah ini betul wasir atau tidak, lalu bagaimana ukuran, bagaimana letaknya, apakah ini ada mengarah ke penyakit-penyakit lain atau tidak. Nah, dari pemeriksaan fisik sendiri sih sebenarnya bisa untuk mendiagnosis si wasir ini, tetapi ada kasus keadaan tertentu yang mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut, itu biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, seperti memasukkan alat melalui anus dengan melakukan teropong nih, Kak, melihat keadaan dari anusnya seperti apa. Seperti itu sih. Oke, baik. Ini menarik sekali ya, dokternya. Ini bisa banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang timbul begitu ya. Ini iya, dokter, kita boleh jeda sesaat ya, dokter. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi dengan obrolan kita terkait tentang penyakit wasir ini, dokter ya. Oke, siap, Kak. Oke. Ku tanya, apa hanya aku di hatimu? Karena aku tak mau
jika kau ragu-ragu. Pipi merona setiap kau jawab aku satu-satunya sayang. Hanya kamu seorang. Bukannya ku tak percaya, ku ingin dengar berkali-kali, lagi dan lagi, bila kau benar cinta. Ku jatuh sejatuh-jatuhnya padamu, sungguh ku tak ragu. Jangan coba-coba untuk sakiti hati. Hari minggu bulan tahun ku lewati, kasih kamu lagi. Sayangku sesayang itu padamu. Bukannya ku tak percaya, ku ingin dengar lagi berkali-kali, bila kau benar cinta. Ku jatuh sejatuh-jatuhnya padamu, sungguh ku tak ragu. Jangan coba-coba untuk sakiti hati. Hari minggu bulan tahun ku lewati, kasih kamu lagi. Sayangku sesayang itu padamu. Jika nanti tua bersama, semoga cinta tetap sama. Ku jatuh sejatuh-jatuhnya padamu, sungguh ku tak ragu. Padamu, sungguh ku tak ragu. Jangan coba-coba untuk sakiti hati. Hari minggu bulan tahun ku lewati, kasih kamu lagi. Sayangku sesayang itu, cinta sejatuh cinta itu padamu. Segitunya aku. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau Di nggak? mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ayo, Ciki ngebul. Papa nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo. Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru di RRI Labuan Bajo. Pendengar masih di program Zona Edukasi pendengar untuk edisi malam hari ini ya. Kita masih bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Dokter Tika. Dokter, kita bisa lanjutkan obrolan kita malam hari ini ya? Iya, boleh Kak. Oke, dokter, tadi sudah sempat kita dokter sampaikan juga terkait penyakit wasir ini apa, dan juga beberapa gejala-gejalanya, faktor-faktornya seperti itu. Nah dokter, ini apakah penyakit wasir ini semua memerlukan tindakan operasi dokter?
Jawabannya sih tidak, Kak. Semuanya tergantung dari derajat keparahan dari wasir itu sendiri. Oke. Kalau dilihat kalau dilihat memang dia bagaimana cara menentukan kalau ini sudah masuk ke tahap perlu dioperasi, dokter? Biasanya nih, Kak, pada hemoroid yang sudah stadium atau derajat 3-4 nih, Kak. Itu gejalanya tadi kan kalau yang pada derajat 3 sudah ada penonjolan yang sudah keluar dari anus dan harus dengan bantuan jari nih untuk dimasukkan, tidak bisa kembali. Atau yang paling berat itu pada yang derajat 4 sudah tidak bisa dimasukkan sama sekali dan biasanya disertai perdarahan yang hebat sudah itu sih, Kak. Oke, baik. Nah, ini tadi kan sempat disampaikan kalau memang penyakit wasir ini tidak harus, dokter, ya dilakukan tindakan operasi begitu ya. Ini pilihan pengobatan apa saja, dokter, yang tersedia untuk penderita wasir, baik yang tanpa operasi maupun dengan tindakan medis begitu, dokter? Baik, untuk pengobatan dari wasir sendiri itu sebenarnya ada 2, Kak. Ada Oke. yang bersifat konservatif atau juga melalui pembedahan atau operasi. Konservatif di sini biasanya itu diperuntukkan bagi hemoroid interna yang derajat 1 dan derajat 2. Apa saja nih konservatifnya? Yang pertama, modifikasi dari gaya hidup. Seperti tadi, diet yang tinggi akan serat, makan sayur, buah, dan juga biji-bijian atau kacang-kacangan, lalu minum air cukup, itu minimal 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter air, tujuannya untuk memperlancar si BAB. Lalu diperlukan olahraga ringan, jangan olahraga yang berat-berat juga. Olahraga ringan di sini seperti bisa jalan santai, atau berenang, atau senam. Lalu untuk pola BAB-nya itu tidak boleh melakukan mengejan berulang-ulang atau secara terus-menerus. Lalu dianjurkan juga supaya tidak boleh duduk di toilet terlalu lama. Biasanya tidak boleh lebih dari 15 menit nih, Kak. Oke. Bisa melakukan metode sitz bath. Iya. Itu merupakan suatu cara di mana merendam area anus di dalam air hangat selama sekitar 10-15 menit. Itu bisa dilakukan selama 2-3 kali dalam sehari, yang tujuannya untuk merilekskan otot di sekitar anus dan juga mengurangi nyeri sih, Kakak. Lalu selanjutnya metode konservatif ini bukan hanya modifikasi gaya hidup saja, tetapi juga bisa dengan penggunaan obat-obatan. Obat-obatan di sini biasanya lebih ke mengurangi gejala yang timbul, seperti pada hemoroid eksterna kan biasanya disertai gejala nyeri atau gatal yang berlebihan. Iya. Itu bisa diberikan salep dari luar anusnya, atau pada hemoroid interna itu bisa diberikan gel seperti peluru sih, Kak, bentuknya, itu dimasukkan melalui anus. Itu untuk hemoroid interna. Dan juga ada obat-obatan untuk menghentikan perdarahannya. Seperti itu. Iya. Lalu selain metode konservatif, nah ketika sudah gagal atau derajat keparahan hemoroidnya itu sudah masuk di sudah. derajat yang lebih tinggi, di derajat 3, 4, ataupun kalau hemoroid internanya itu derajat 2 tetapi sudah terjadi secara berulang, sudah bisa kita arahkan untuk melakukan tindakan pembedahan. Itu biasanya dilakukan oleh dokter spesialis bedah di rumah sakit sih, Kak. Nah, jenis-jenis pembedahan yang saya ketahui di sini bisa dengan menggunakan laser, itu yang minim invasifnya, atau juga dengan pemasangan cincin di daerah hemoroidnya, yang dengan harapannya sih bisa terlepas sendiri hemoroidnya. Seperti itu, Kak. Atau kalau sudah yang derajat 4 itu paling mentok memang harus dilakukan operasi konvensional, Kak, atau yang menggunakan sayatan sih, Kak. Karena memang sudah efeknya. Oke, baik. Berarti memang masih ada cara lain, opsi lain begitu, dokter, ya, tanpa harus langsung dilakukan tindakan operasi begitu, dokter, ya? Betul, Kak, betul.
Oke. Kalau semisalnya seseorang yang terkena penyakit wasir ini, dokter, ketika dia membiarkan tanpa penanganan yang tepat begitu, apa yang akan terjadi, dokter? Resiko apa yang akan terjadi ke depannya? Pada wasir, salah satu gejalanya tadi menyebabkan BAB darah kan Kak. Iya. Ketika BAB darah ini berlangsung terus-menerus, maka bisa mengakibatkan kekurangan dari hemoglobin atau yang disebut dengan anemia atau kekurangan darah biasa orang bilang. Terus bisa juga nanti wasirnya ini mengalami penggumpalan darah nih di dalam venanya. Akibatnya nanti akan timbul gejala nyeri hebat yang biasanya sulit untuk dikendalikan oleh pasiennya. Bisa juga nanti wasirnya itu menjadi terpelintir dan pada wasir yang sudah mengalami perdarahan, di situ biasanya kan sudah terjadi luka Kak akibat gesekan dengan feses yang keras. Nah, luka ini bisa menjadi sumber untuk masuknya kuman-kuman nih dari anus juga. Oke. Menyebabkan infeksi pada akhirnya. Nah, semua resiko ini tentunya menurunkan kualitas hidup dari orang yang menderita wasir ini. Oke. Apakah dokter, apakah memungkinkan ketika seseorang penderita penyakit wasir ini membiarkan penyakit wasir ini berkelanjutan seperti itu, apakah akan timbul penyakit-penyakit kompilasi begitu, dokter? Untuk komplikasinya sendiri sih Kak paling seperti itu perdarahan, Oke. anemia dan juga infeksi. Tetapi untuk menjadikan ini sesuatu yang fatal atau berujung kematian sebenarnya tidak sih Kakak. Lebih ke menurunkan kualitas hidup dari penderitanya itu sendiri saja. Oke, baik. Nah, bisa disampaikan dokter, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya atau terkena penyakit wasir ini, dokter? Tentunya kita harus mencegah penyebab dari wasir itu ya Kak, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Di sini bisa makan makanan yang tinggi serat, hindari mengedan saat BAB, perbaiki kebiasaan untuk duduk di toiletnya tidak terlalu lama, tidak lebih dari 15 menit. Lalu olahraga teratur, tetapi jangan juga olahraga yang mengangkat beban berat atau meningkatkan tekanan di perut dan juga panggul. Seperti itu kan. Nah, adakah kelompok usia tertentu, dokter, yang lebih rentan mengalami wasir atau memang penyakit wasir ini tidak mengenal usia begitu, dokter? Untuk kelompok usia tertentu sebenarnya paling sering pada usia di atas 50 tahun ya Kak, karena seiring dengan bertambahnya usia sih sebenarnya jaringan-jaringan penyokong di daerah panggul itu tentu melemah juga dan itu akan mempengaruhi terhadap peningkatan tekanan intraabdomen di sana dan juga terbentuk wasir pada ujung-ujungnya. Tetapi saya rasa untuk tren sekarang di mana kita ini lebih banyak makan makanan yang fast food, junk food, rendah akan serat, itu lebih menggeser tren kejadian dari hemoroid ini sih Kak pada usia-usia 20-an atau 30-an ke atas. Seperti itu. Iya. Berarti memang dari awalnya memang untuk penyakit ini rentan terkena di usia yang 50 tahun ke atas begitu, dokter ya? Betul. Oh, iya. Ya memang tidak bisa dipungkiri, dokter ya, kalau kita berbicara soal konsumsi makanan seperti itu, dengan banyaknya pilihan-pilihan makanan yang enak-enak begitu ya terjadi, apalagi di Labuan Bajo begitu ya. Betul Kak. Ini wah memang sedikit berat begitu ya, dokter ya. Oke, dokter, ini kalau bisa disampaikan, dokter, seberapa penting sebenarnya aktivitas fisik atau olahraga dalam mencegah munculnya penyakit wasir ini, dokter? Sebenarnya sangat penting ya Kak ya, karena
Fungsi dari aktivitas fisik atau olahraga ini, dia membantu melancarkan sirkulasi darah dan di sini dia juga meningkatkan peristaltik dari usus sehingga bisa mencegah si sembelit tadi dan juga mengurangi tekanan pada area dari anus dan juga rektum. Olahraga yang teratur itu sebaiknya jangan yang berat-berat seperti yang saya sampaikan. Ya. Lalu sebaiknya untuk aktivitas fisik yang disarankan itu seperti tadi berjalan kaki santai saja, berenang ataupun senam sih kakak. Oke, baik. Dokter, kita tidak terasa ya dokter, waktu sudah hampir sejam begitu dokter. Ini bisa terakhir mungkin dokter bisa sampaikan pesan-pesan dan tips dari dokter sendiri bagi masyarakat agar terhindar dari penyakit wasir ini dan lebih peduli terhadap kesehatan saluran pencernaan, dokter. Betul. Jadi yang mau saya sampaikan kepada masyarakat kita bahwa sebenarnya wasir ini bukan suatu penyakit yang memalukan ya. Jadi sebaiknya jangan malu untuk memeriksakan diri ketika mengalami gejala atau tanda yang mengarah ke wasir. Karena pada dasarnya wasir ini sendiri merupakan salah satu masalah kesehatan yang sebenarnya bisa untuk kita cegah gitu. Kuncinya saja itu tadi pada perbaikan pola toiletnya atau defekasinya, lalu makan berserat, minum yang cukup, jangan mengedan dan juga jangan duduk yang berlama-lama di toilet. Kalau misalnya mengalami gejala-gejala yang mengarah seperti keluarnya darah saat BAB, jangan sampai kita melakukan self-diagnose atau tebak sendiri bahwa wah ini pasti wasir nih, karena tidak semuanya BAB darah itu hanya wasir saja. Ada penyakit-penyakit lain yang lebih gawat sebenarnya. Jadi sebaiknya periksakan saja ke dokter untuk bisa memastikan itu betul wasir atau tidak. Itu sih. Oke, baik. Ya ini kalau kita berbicara soal penyakit ini, saya rasa memang ya saya setuju dokter ya. Kalau kita lihat tren-trennya, mungkin ini dulu tidak terlalu banyak masyarakat taunya ini memang terkena pada usia-usia yang 50-an begitu, orang masyarakat yang usia lanjut begitu dokter ya. Betul Kak. Tapi memang karena tren makin kesini makin bermunculan. Macam tidak lupa kayak duduk di toilet sambil main HP itu kan. Nah, itu juga itu rentan sekali sudah makan. Oke, dokter, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir dokter, tiba-tiba terlintas saja di pikiran begitu dokter ya. Ini bisa disampaikan atau bisa direkomendasikan dokter kira-kira untuk mengantisipasi terjadinya penyakit wasir ini, masyarakat atau pendengar dimanapun itu berada begitu ya, bisa mengurangi makanan dari pola seperti apa? Apakah memang kurangi gulanya atau kurangi garamnya seperti itu dokter? Makanan-makanan di sini yang perlu dikurangi sih sebenarnya. Untuk mau bilang dikurangi juga sebenarnya tidak Kak. Intinya selama makan makanan seperti lemak banyak atau karbo banyak, tetapi kalau diimbangi dengan serat yang cukup, sebenarnya tidak menjadi masalah karena kembali lagi konsistensi fesesnya tetap akan baik selama seratnya itu juga cukup tinggi di dalam tubuh sih Kak. Hanya kalau bisa kurangi makanan-makanan yang bersifat pedas atau itu dia. Karena sifatnya ini dia memang prinsipnya bukan meningkatkan tekanan di perut tetapi lebih bersifat iritatif Kak, mengiritasi bagian-bagian dari usus termasuk di daerah anus. Nah itu bisa memperberat gejala dari wasir. Iya, ini bisa dibilang kalau tadi sempat dokter sampaikan seperti itu, bisa dibilang kalau kenapa sebenarnya penyakit ini bisa rentan terkena kepada perempuan begitu dokter ya, karena kita tahu sendiri kalau perempuan makanannya selalu yang pedis-pedis gitu. Pedas, Kak. Iya. Pedas, asam, kecut ya itu perempuan. Itu dia. Ya oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi arahan juga ya untuk pendengar dimanapun itu berada begitu ya.
dan bisa menjadi refleksi juga untuk pendengar dimanapun itu agar tidak terlalu menganggap remeh, walaupun ini sempat disampaikan kalau penyakit ini memang tidak mematikan begitu dokter ya. Betul, Kak. Tapi setidaknya kalau kita sudah terkena penyakit ini setidaknya akan mengurangi semangat hidup begitu, semangat hidup ya. Iya, maksudnya kan serba salah juga kita. Kan, Kak. Iya, aktivitasnya jadi terganggu. Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Tika. Terima kasih juga Kak Agung untuk kesempatannya. Iya, selamat malam. Malam juga, Kak. Oke, untuk Anda pendengar yang terlambat atau tidak menyaksikan kita di siaran ini di Terrestrial FM 91,7 MHz ataupun YouTube RRI Labuan Bajo ya. Anda bisa nanti menyaksikan ulang kembali di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sena bersama dengan narasumber kita ada Dr. Tika, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.